Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Habibah di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita sudah memasuki bab ketiga, yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Peta konsep materi mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Siswa harus memahami perilaku jujur, memahami perilaku adil, dan dapat memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil, dan juga memahami cara menerapkan perilaku jujur, memahami cara menerapkan perilaku adil, dan dapat dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan. Dari semua ini akan terlahir sikap mulia yang akan mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar materi hari ini yaitu memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil, dan menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Jujur dan adil, kejujuran dan keadilan ini merupakan dua sifat mulia yang harus dimiliki setiap mukmin. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini di rumah, di sekolah, dan dimanapun harus terbiasa berperilaku jujur dan adil. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur juga merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Lawan dari kata jujur adalah berkata dusta. Jujur harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Sementara orang lain yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. Dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, Ani bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, yang artinya, hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya yaitu adil. Apa itu adil? Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi azas keadilan. Hal ini bisa difahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Dalam hadis riwayat Muslim berbunyi, wa an Abdullah ibni Umar wa Abdul As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina indallahi ala manabira bin nur alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu rawahu Muslim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, berada di bagian kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang. Merekalah yang berbuat adil dalam hukum terhadap keluarga dan kepada orang-orang yang berada di dalam tanggung jawab mereka. Hadis riwayat Muslim. Memahami cara menerapkan berperilaku jujur dan adil. Yang pertama, menerapkan perilaku jujur. Perilaku jujur dapat kita terapkan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Untuk memahami cara menerapkan perilaku jujur, perhatikan contoh perilaku jujur berikut ini. 1. Di rumah, kita laksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Misalnya, ibu kalian meminta tolong dibelikan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai anak jujur, semua uang sisa kembalian diberikan kepada ibu. Hal ini berarti kalian memegang dan menjalankan amanah dengan baik, memberitakan sesuai hal baik ke orang tua ataupun ke dalam lingkungan masyarakat. 2. Di sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu dengan penuh tanggung jawab. Tidak menyontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai jadwal, mentaati tata tertib sekolah, bertutur kata yang benar kepada Bapak Ibu guru, karyawan, dan teman. Jika bersalah harus mengakui kesalahan. 3. Di masyarakat, kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Seseorang yang jujur tidak akan mengarang cerita atau gosip sehingga akan menimbulkan gaduh dan suasana lingkungan menjadi tidak kondusif. Antara lain, ucapan dan perbuatan. Seseorang yang jujur harus sama. Dengan berperilaku jujur, maka orang lain akan merasa aman dan tentram. Selanjutnya yaitu menerapkan perilaku adil. Perilaku adil juga dapat kita terapkan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Untuk memahami cara menerapkan perilaku adil, perhatikan contoh adil berikut ini. Yang pertama, di rumah. Misalnya, ayah kalian memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian sebagai anak pertama. Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu. Masing-masing mendapat Rp 100.000 dan 50.000, sedangkan kamu mendapatkan 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Sebagai kakak, kalian harus adil kepada adik-adik kalian, yaitu memberikan hak uang saku kepada mereka sesuai perintah ayah. Ya, tidak diselipkan atau diumpatkan. Yang kedua, di sekolah.
yaitu menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing di kepengurusan kelas, bukan justru sebaliknya meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Yang ketiga, di masyarakat, yaitu berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW, ataupun kelurahan. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita. Mengapa demikian? Sebab tetangga juga punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Dengan memberikan hak kepada tetangga berarti kita telah berperilaku adil kepada tetangga. Hikmah dari perilaku jujur, yaitu yang pertama mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Kejujuran akan mengantarkan ke surga, menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, dan hidupnya akan berkah. Hikmah perilaku adil, yaitu menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena adil lebih dekat dengan takwa. Itu sudah jelas dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Lalu juga akan menjadi pemimpin dan teladan sekaligus pengayom bagi orang lain dan disegani, dipercayai oleh masyarakat sekitar, juga menumbuhkan rasa kepuasan, aman dan nyaman bagi orang lain. Juga menciptakan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, mempererat tali persaudaraan dan persatuan, dan akan mendapatkan perlindungan atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Itu adalah rangkuman dari materi mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.